ASN atau tenaga guru ASN di pendidikan dasar dan menengah. Sebenarnya sama cara pandang saya juga dengan Bapak Ibu yang terdahulu yang sudah memberikan pandangannya bahwa permasalahan terkait dengan pendidikan dasar menengah itu adalah adanya kekurangan guru dan di mana ini karena sudah bertahun-tahun kita tidak menerima formasi guru gitu ya, tidak ada rekrutmen formasi guru. Diperparah dengan jumlah guru pensiun setiap tahunnya itu tidak ada pengganti ya. Jadi tidak ada formasi dan tidak ada pengganti guru-guru pensiun yang jumlahnya itu banyak. Nah, ini menyebabkan rasio guru dan murid menjadi tidak terpenuhi dan ini menjadi sebuah permasalahan besar tentu saja kalau kita menilai bahwa guru itu adalah sosok guru dari pembangunan atau bangsa Indonesia ya, pembangunan bangsa Indonesia. Nah, untuk mengatasi kekurangan guru ini kemudian yang kita ceritakan tadi adalah menjadikan rekrutmen guru honorer itu bertambah ya, membesar dari tahun ke tahun itu membesar karena untuk memenuhi kekurangan yang ada. Nah, karena tidak dirancang secara benar pengadaan guru honorer ini sehingga terjadi ketidakmerataan guru di Indonesia ya, di negara kita, ketidakmerataan guru. Karena apa? Tadi sudah pada disampaikan ya bahwa karena ini tergantung juga dengan kemampuan daerah. Ya, kemampuan daerah untuk bisa memberikan tunjangan atau gaji dari para guru honorer. Ya, jadi itu kita bisa memahaminya. Nah, inilah yang menjadi persoalan kita. Kemudian untuk bisa menjaga bahwa guru ini memastikan gitu ya, memastikan merata, kemudian memastikan kompetensinya, kemudian kesejahteraannya. Sebenarnya kita sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di mana ada kesempatan ya, peluang bagi guru honorer itu menjadi ASN. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu di pasal 6 disebutkan bahwa ASN itu ada pegawai negeri sipil dan ada PPPK. Nah, peluang guru adalah masuk pada kategori PPPK ya, untuk menjadi ASN kan. Nah, karena PPPK ini adalah bagian dari ASN. Dan tadi sudah disampaikan pada pemaparan terdahulu bahwa haknya menyerupai PNS gitu ya. Haknya menyerupai PNS, yang membedakan hanya tunjangan pensiun. Hanya tunjangan pensiun sebenarnya. Jadi ini luar biasa kesempatan yang bagus untuk dalam rangka tadi untuk meningkatkan kesejahteraan dari para guru honorer. Karena kita tahu cerita tentang guru honorer di daerah itu miris sekali karena yang tidak diperhatikan kesejahteraannya ya, gaji yang sangat minim, yang tentu tidak pasti begitu. Nah, jika pemerintah membuka peluang untuk memasukkannya ke dalam P3K, ini adalah sangat bagus ya, menjadi sebuah peluang. Menurut saya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pegawai ASN yang diangkat ya, P3K itu adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang tersebut. Nah, pegawai ASN yang diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak ini sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Jadi, jika dalam jangka waktu kontrak yang ditetapkan telah selesai, maka masa kerja P3K bisa berakhir atau bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini juga mengakomodasi kepentingan dari pemerintah juga, Bapak Ibu ya, karena kalau
ketidakmerataan PNS guru di Indonesia itu terjadi karena permintaan pindah mukim ya, pindah tempat bekerja. Nah, setelah dia dapat PNS begitu ya, SK PNS, banyak yang meminta untuk pindah pada wilayah tertentu ya, wilayah tertentu. Ini juga fenomena yang perlu diperhatikan dari para ASN dari guru gitu ya. Ini fenomena yang berkembang juga. Nah, itu yang menjadikan tidak kemerataan ya, sudah ditambah dengan tadi fenomena guru honorer, kemudian juga ditambah dengan fenomena PNS yang pindah lokasi. Ya, jadi tidak merata akhirnya. Kemudian menjawab pertanyaan yang pertama, mengapa P3K yang sudah diputuskan pada tahun 2018 itu berjalan lambat. Ada beberapa sebetulnya, dan ini juga hasil dari diskusi dengan para praktisi begitu, dari para praktisi di Jawa Tengah gitu ya. Jadi bahwa formasi untuk guru honorer itu memang sangat kecil begitu ya. Jadi 2018 sampai 2020 ya, kalau dipertanyakan kenapa 2018 itu sudah ada P3K tapi berjalannya lambat, tidak memecahkan persoalan. Karena di sini formasinya terlalu kecil. Jadi kalau ada kebijakan untuk 1 juta penerimaan P3K itu saya kira wajar ya, dan bisa diterima begitu. Bahkan itu masih kurang ya kalau kita kita menghitung jumlah kebutuhan itu 1 juta itu masih kurang begitu. Nah, cuman memang secara pasti penghitungan. Halo, dokter. Iya, sinyalnya Ya, menghilang. ya, Ibu. Tadi sempat menghilang selama 15 detik, Bu. Oh, ya Allah, maaf. Ulangi kalimat yang terakhir mungkin. Oh, iya. Di slide ini ya, masih di slide ini ya, Ibu ya. Masih. Jadi mengapa P3K itu yang sudah diputuskan pada tahun 2018 itu berjalan lambat ya, itu fenomena yang berkembang adalah bahwa dari 2018 sampai 2020 itu penerimaan formasi guru honorer itu sangat kecil. Kemudian sistem seleksi itu dirasakan memang susah bagi guru honorer. Jadi saya ingin menyampaikan juga bahwa guru honorer atau GTK honorer itu belum tentu muda usia. Malahan kalau kita melihat pada saat penerimaan besar-besaran dari GTK, penerimaan GTK honorer itu di tahun 2005 ya sampai 2010. Nah, kalau sekarang berarti GTK honorer itu sudah masa kerjanya lebih dari 10 tahun Bapak Ibu. Jadi sudah tidak muda lagi begitu ya. Nah, ini makanya memang perlu pemetaan ya. Jadi tadi saya pikir pemetaan tentang usia, tentang kebutuhan tiap daerah itu memang sangat diperlukan. Saya coba untuk mencari di internet, data-data itu sangat minim Ibu Bapak sekalian ya. Jadi sangat minim untuk bisa menunjukkan seperti apa sih sebenarnya guru honorer kita itu gitu. Kemudian sebagian dari guru honorer itu inginnya ya PNS tentu saja ya, jadi kurang tertarik P3K. Ketika ada penerimaan P3K, ya nggak yakin, saya ingin memilih PNS. Nah itu. Kemudian juga ada miscommunication di antara ada pemikiran untuk selalu ada koordinasi antar stakeholders itu yang sangat perlu, karena kenapa ketidakmerataan itu ya, misalnya satu kabupaten dengan grade yang sama atau tetangga gitu ya, kabupaten tetangga itu mengajukan
mengajukan formasi untuk mengisi P3K itu jelek banget begitu ya, nggak rasional begitu ya. Itu ada yang sampai mendekati 1.000 gitu ya, tetapi pada kabupaten lain itu hanya puluhan begitu. Ini kan berarti ada miscommunication ya, itu di daerah. Belum lagi nanti karena ini terkait dengan instansi pusat ya, jadi perlu adanya namanya koordinasi yang jelas. Kemudian halo Pak. Iya, silakan. ya, Diteruskan. ya. Sejumlah guru honorer meminta sistem seleksi tersebut dihapuskan karena dianggap tidak menghargai masa bakti mereka yang sudah bekerja puluhan tahun ya. Jadi itu yang memperlambat kondisi. Jadi menurut saya solusinya untuk masalah ini mungkin ya, ini memerlukan pemetaan tenaga honorer tidak saja berdasarkan jumlah yang dibutuhkan di berbagai tempat, tetapi juga dari sisi usia, dari sisi masa kerja dan selanjutnya, karena ini terkait nanti dengan kebijakan untuk rekrutmen P3K. Diperlukannya koordinasi antar instansi terkait dan memastikan komunikasi secara merata. Baik, kemudian fenomena pengangkatan GTK honorer dari waktu ke waktu itu seperti apa? Ya, jadi saya coba flashback ya 2005, maaf, bagaimana Ibu? Masih di ya? Masih. Silahkan ya. Ya. Fenomena pengangkatan GTK honorer dari waktu ke waktu, saya coba flashback 2005 sampai 2010 itu pengangkatan guru honorer ke PNS itu tanpa tes, Bapak Ibu ya, tanpa tes. Jadi itu besar-besaran di sini, gitu. Kemudian PP nomor 48 tahun 2005 pengangkatan tenaga honorer itu didasarkan pada usia dan masa kerja. Kemudian ada PP perubahan ya dari PP 48 tahun 2005. Kemudian setelah ini Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, kita memiliki undang-undang yang memang sangat penting ya untuk kita perhatikan bersama. Ada undang-undang tentang ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, di mana kalau kita membicarakan P3K itu masuk di dalam kategori ASN. Sehingga kalau kita memang mau memegang undang-undang ini, pengangkatannya harus berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, ya, bukan pada senioritas, ya, bukan pada masa kerja. Tuh. Karena yang ditonjolkan adalah merit system di dalam undang-undang ASN. Gitu. Itu yang ingin saya tekankan di sini. Baik. Kemudian terkait dengan dasar kebijakan anggaran dalam pengangkatan GTK honorer menjadi P3K, ini memang ada perpres ya. Jadi kalau Ibu Neni tadi sudah menceritakan dari undang-undang, ada PP dan segala macam, saya melihat secara operasional itu ada ada PP untuk P3K. Ya, ada peraturan presiden, perpres, gitu ya, lebih operasional. Di mana P3K akan memperoleh hak pendapatan berupa gaji ya dan tunjangan dengan besaran yang sama seperti PNS level jabatan atau level kelompok jabatan. Nah, kemudian saya lanjut pada pertanyaan apakah perlu tes kompetensi ya. Karena saya pegang pada undang-undang gitu ya, dan pada kebutuhan yang ada tentu saja rekrutmen sistem merit ya, artinya penerimaan ASN melalui tes itu memang sangat dibutuhkan karena itu tertuang di dalam undang-undang. Jadi tes kompetensi untuk mengangkat P3K itu masih diperlukan. Hal ini ya kenapa? Karena demi mendapatkan tenaga profesional yang berkualitas. Ya, karena hal ini tentu dalam jangka panjang menghasilkan mutu pendidikan yang lebih baik.
Nah, fenomena tadi bagaimana untuk mengatasi GTK honorer yang tidak lolos gitu ya, tidak lulus tes gitu ya. Ini ada fenomena menarik di Jawa Tengah ya, yang dipakai oleh yang dikeluarkan oleh PGRI. Ada pendampingan GTK honorer untuk menghadapi seleksi gitu. Ini juga mungkin kebijakan daerah barangkali ya. Kebijakan daerah. Jadi ada pendampingan. Jadi tadi memang ada usul dari Pak Teguh kemudian dan kawan-kawan, mungkin ada selain tes seleksi ya dengan materi yang sudah ditentukan, juga harus ada pembobotan dari sisi masa kerja gitu ya, dari sisi masa kerja. Ya semua itu terkait kompetensi. Nah